Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai analisa sederhana dari salah satu proses subtractive manufacture, yaitu proses bubut. Uh, Sebagai contoh sebagai berikut ya, latihan berikut ini ada sebuah batang poros ya terbuat dari baja karbon dengan berat jenis atau Rho 7.500 kg per meter kubik. Kemudian bahan ini akan dibubut ya, sepanjang 100 mili, 100 mm. Nah, jika diameter mula-mula atau D0-nya adalah 24 mm dan akan dikikis menjadi 12 mm. Artinya D finalnya menjadi 12 mm dengan kecepatan makan 2 mm per revolution ya. Kemudian putaran spindle 200 rpm. Maka kita diminta untuk menentukan pertama kecepatan potong ya, pada proses tersebut, kemudian laju pemotongan bahan atau MRR, kemudian berat gram atau chip yang dihasilkan dalam gram. Nah, seperti itu maka kita akan lakukan perhitungan ya, untuk soal berikut ini. Mari kita mulai. Dalam perhitungan ini kita akan menggunakan Microsoft Excel ya, sehingga kita dapat mudah menghitungnya. Baik, kita akan menggunakan software Microsoft Excel untuk menyelesaikan soal latihan yang telah saya sebutkan tadi. Kita langsung saja, kita akan mengumpulkan data-data pada soal tersebut. Baik, data. Ya. Di sini poros dari bahan baja karbon dengan Rho-nya 7.500. Oke. BJ, ya, berat jenis 7.500 kg per meter kubik. Selanjutnya akan dibubut sepanjang 100 mm, berarti L ya, sepanjang 100 mm. Ya, jadi satuan jangan lupa ya, agar hasilnya juga jadi bernilai benar. Nah, diameter awal DO, D outside ya, 24 mm. Kemudian dikikis menjadi 12 mili, berarti DF. DF 12 mm. Kemudian kecepatan makan ya. F kecil ya, 2 mm per rev. Lanjut, putaran spindle N ya, 200 rpm. Nah, itu data. Pertanyaan, jadi kita sering-sering buat algoritma seperti ini ya. Kecepatan potong ya, V. V berapa yang gitu kan. Kemudian MRR-nya, laju pemotongan bahan MRR, baru kemudian berat gram atau W, kita buatnya W gram dalam oke, yang pertama di sini dalam milimeter per menit, kemudian ini dalam milimeter kubik per menit, baru yang terakhir dalam gram. Baik, kemudian selanjutnya kita kumpulkan dulu rumus-rumus yang akan kita gunakan ya. Jadi rumus, tulis di sini rumus. Nah, rumus kecepatan potong adalah V sama dengan V dikali D0 dikali N. Kemudian rumus MRR adalah ini dia, V D rata-rata dikali D kecil dikali F kali N. Nah, sementara untuk gram kita memerlukan waktu di sini, waktu pemotongan. Nah, sementara waktu pemotongan ya, T sama dengan
L per F kali N. Nah, setelah rumus-rumus yang kita peroleh, maka selanjutnya kita akan selesaikan satu persatu. Ya, jawab. Baik. V, ya, V. Jadi V, ya, fungsi V ya sama dengan P, ya, fungsi V buka kurung dikali D0, D0 24, ya, dikali N, tinggal enter. Nah, maka kita peroleh, memang karena diminta milimeter per menit ya, maka ini karena kita menggunakan satuan milimeter, maka ini hasilnya jadi milimeter per menit. Nah, inilah jawaban untuk poin A. Jawaban A. Baik, selanjutnya MRR. Ya, MRR kita gunakan rumus ini, ya, sama dengan ya, P PI untuk kurung dikali D average. Oh ya, kita cari dulu D average ya. Baik. Nah, D average, D AVG. D average adalah buka kurung sama dengan buka kurung D awal ditambah D final dibagi 2. Jadi di average-nya 18 mm. Nah, setelah itu baru kita lihat lagi pemakanannya D. Nah, berarti kedalaman pemakanan adalah D kecil adalah ya, D kecil adalah sama dengan ya, D0 atau D luar, DO ya, D luar, D outside dikurang D final dibagi 2. Nah, jadi kedalaman makanan adalah 6 mm. Nah, maka kita selesaikanlah MRR-nya. P dikali D average dikali kedalaman dikali kecepatan potong dikali kecepatan putar. Nah, sehingga kita dapat MRR-nya adalah 135.717 mm kubik per menit. Maka ini adalah jawaban poin B. Nah, jawaban poin C kita ambil dari MRR. Kita tinggal hitung waktunya saja, ya, berapa lama prosesnya ini. Kemudian kita konversikan dari milimeter kubik ke kilogram. Ya. Selanjutnya kemudian baru kita rubah ke gram. Baik. T-nya adalah ya, panjang ya, panjangnya 100 mili. Jadi 100 ya, L dibagi buka kurung F dikali M dikali N tutup kurung enter. Jadi waktunya dapat 0,25 menit. Nah, selanjutnya maka W gramnya ya, W gram itu adalah MRR sebentar. Oke ya. MRR dikali dengan waktunya. Nah, di sini tapi belum dalam gram, ya, masih dalam milimeter kubik. Ya, kita hanya menghilangkan menitnya. Ya. Jadi dapat di sini 33.929,2 mm kubik. Nah, seperti kalian ketahui bahwasannya
satuan ya, meter. Kalau kalian tahu tangga satuan, maka dari meter ke milimeter tuh turun 3 tangga ya, yaitu dari meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, setiap dia turun tangga, maka dia akan bertambah angkanya, bertambah nolnya. Ya. Jadi kalau ini pangkat 3, artinya 1000, maka ketika dia turun, berarti dia turun kalau dari meter ke desimeter itu berarti 10 pangkat 1000 pangkat 1. Ya, kalau dia turun ke sentimeter berarti 1000 pangkat 2. Nah, kalau dia turun ke milimeter berarti 1000 pangkat 3. Ya. Artinya ini kalau kita rubah ke meter, ya, jadinya adalah sama dengan ya, ini dibagi 1E9. Maka kita peroleh 3,39 ya, kali 10 pangkat minus 5 ya, meter kubik. Nah, selanjutnya kita kalikan ya, kita kalikan dengan berat jenis ya. Jadi 7.500 dikali dengan ini. Nah, maka kita dapat ya 0,254 kilogram. Nah, masih dalam kilogram, belum gram. Nah, kita akan rubah ya. Kita akan rubah berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, artinya ini tinggal kita kali 1000. Nah, maka kita peroleh ya berat gram ya, berat gram atau chipnya sebesar atau sebanyak 254,469 gram atau sekitar 2,5 on ya. Nah, jadi inilah jawaban poin C. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya kita akan coba bahas latihan kedua dengan soal-soal yang mirip juga untuk proses pembuatan, tapi kali ini prosesnya kita balik. Nah, pada proses ini sebuah poros sudah selesai dikerjakan. Yang kita peroleh justru sini adalah jumlah gramnya ditimbang, yaitu sebesar 522 gram. Kemudian diketahui data awal, yaitu awalnya adalah diameternya 50 mm dan diubut menjadi 32 mm. Nah, berat jenis bahan diketahui 3.200 kg per meter kubik. Putaran spindle dari datasheet diperoleh diketahui 400 rpm. Dan kecepatan makannya 2 mm per revolution. Nah, kita diminta untuk menentukan pertama berapa panjang bagian poros yang dibubut dengan 1 mm. Kemudian berapa lama ya proses yang tadi dikerjakan itu. Nah, ini kalian seolah-olah sebagai seorang seorang penyelidik di sini ya. Kemudian berapa kecepatan potong selama proses pembuatan. Mungkin kalian ingin melakukan investigasi terhadap suatu proses di sini. Baik, kita akan coba selesaikan bersama-sama latihan ini. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, kita kumpulkan saja dulu datanya ya. Data W gram terdapat dalam 522 gram. Kemudian DO adalah 50 mm.
kemudian DF di final kita dapat 32 mm. Nah, sudah pasti kedalaman di sini ya, perlukan. Oke, D kedalaman adalah buka kurung DO dikurang DF dibagi 2. Jadi kedalamannya 9 mm. Oke, kita langsung. D average juga boleh kita cari langsung ya di FVG, biar nanti tidak repot-repot ya, yaitu D0 DO ditambah DF dibagi 2 mm. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Berat jenis. Oke, BJ 3200 kg per meter kubik. Kemudian putaran spindle N 400 rpm. Kemudian kecepatan makan F 2 mm per F. Evolution. Baik. Jadi pertanyaan adalah pertama L, kemudian T, dan kemudian V. Ya. Baik. Itu data-datanya ya. Selanjutnya kita kumpulkan rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan latihan kedua ini. Yang pertama rumus MRR ya. Kemudian rumus waktu dan hubungan antara MRR dengan V ya, atau kecepatan potong. Baik, kita akan selesaikan ya. Jadi, penyelesaian. Baik, kita cari dulu MRR ya. MRR P dikali D average ya, dikali kedalaman D kecil dikali kecepatan makan ya, dikali putaran spindle. Maka kita dapat MRR-nya adalah 927.358 mm kubik per menit. Nah, itu ya. Selanjutnya, apabila kalian perhatikan pada latihan pertama tadi, maka berat ya, W gram itu diperoleh dari MRR dikali waktu dikali dengan berat jenis ya, MRR milimeter kubik per menit dikali waktu menit, jadi menitnya habis. Berat jenis kilogram per meter kubik ya, jadi meter kubiknya habis, tinggal kilogram atau gramnya. Nah, maka dari sini kita bisa peroleh waktu ya, berarti waktu T ya, ini ditanya T, jadi kita melompat dulu ke T ya. T adalah W gram dibagi, kita buka kurung supaya kelompokkannya, di MRR dikali berat jenis. Nah, terus apakah kita bisa langsung masukkan rumus angka-angka di rumus ini? Oh, tentu tidak. Kita harus cek dulu satuannya ya. Maka kita cek satuannya. Nah, W gram dalam gram ya, ini dia dalam gram dibagi ya, kurung siku dulu, kemudian buka kurung, MRR itu dalam milimeter kubik per menit. Kemudian BJ itu dalam kilogram per meter kubik. Nah, artinya di sini masih ada satuan yang tidak seragam.
Jadi kalau dia gram, maka harus gram semua. Kilogram harus dirubah ke gram. Kalau dalam milimeter kubik, maka si meter kubik harus berubah menjadi milimeter kubik. Baik, kita akan rubah kilogram dan milimeter dan meter kubiknya. Baik, artinya kita akan menentukan konstanta. Ya, konstanta untuk bisa kita langsung masukkan nilai-nilai ini. Ya, baik. Berarti gram ini bisa kita copy juga langsung ya. Mari gram, oke. Nah, di kilogramnya berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat 9 milimeter kubik. Nah, bilangan dibagi lagi, maka dia akan naik ke atas. Artinya nih 10 pangkat 9 atau 1 miliar ya dibagi 1000. Nah, 1 miliar dibagi 1000 berarti dapatnya adalah 1 juta ya. 1 juta. Nah, berarti kita dapat konstantanya ya, sehingga kita bisa langsung masukkan nilai ini ya, adalah 1 juta. Jadi gini, berarti T ya, T adalah W gram, kita langsung dibagi MRR-nya, langsung klik aja kemari ya. Salah, konstanta dulu, konstanta baru saya kurung supaya yakin hasilnya benar ya. W gram dikali dibagi tak kurung MRR dikali berat jenis, langsung klik kurung kali enter. Nah, maka kita dapat ya satuannya dalam atau waktunya dalam 0,1759 menit. Ini kalau kalian perhatikan sih, maka ini habis nih ya, habis, tinggal menitnya naik ke atas gitu, hasilnya menit. Nah, maka ini jawaban B gitu. Jawaban poin B. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa dapat panjangnya ya, panjang spesimennya atau panjang yang dibubut dengan rumus ini. L adalah sama dengan T ya, dikali kesempatan makan dikali putaran. Nah, kita dapat panjangnya dalam milimeter ya. Nah, kemudian baru V kita peroleh dari sini ya, di MRR dibagi dengan D ya, dikali R. Nah, maka kita peroleh kecepatan potongnya adalah 51.522,1 mm per menit. Demikianlah pembahasan kita mengenai topik perkuliahan teknologi mekanik hari ini, yaitu mengenai proses subtractive ya, manufacture. Saya berharap kalian dapat memahaminya dan mempelajarinya lebih lanjut melalui referensi-referensi lain. Tetap semangat belajar ya, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.